Selanjutnya, kami persilakan Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Profesor Insinyur Edwan Kardena, PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Dwina Rusmini, MS. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari Profesor Dr. Insinyur Dwina Rusmini, MS. Nama Ibu Dwina Rusmini, tempat tanggal lahir di Bandung, 12 Desember tahun 1962, kelompok keahlian teknologi pengelolaan lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, TMT, guru besar yang diperoleh adalah pada tanggal 1 Agustus tahun 2023. Bersuami Dr. Insinyur Setiawan Wangsa Atmaja, Diplom SE MEng, anak Anditya, SPI, dan bersuami Prasidhi Artono, dan yang nomor 2 adalah Adina STMSC MBA. Ibu Dwina bersekolah sejak SD sampai SMA di Bandung, SD Tikukur 1, SMP Negeri 5, SMA Negeri 3 Bandung. Kemudian menyelesaikan sarjana teknik lingkungan di ITB tahun 87, meneruskan ke S2 Magister Teknik Lingkungan di ITB selesai tahun 1991, dan juga Doktor Teknik Lingkungan di ITB ini, Pitwin ITB ini. Riwayat kerja mulai tahun 87, Ibu Dwina menjadi staf pengajar program studi teknik lingkungan sampai sekarang. Kemudian pernah menjadi wakil dekan sumber daya FTSL, ketua program studi magister dan doktor teknik lingkungan, ketua program studi magister pengelolaan infrastruktur air dan sanitasi, kepala laboratorium, anggota senat fakultas, ketua kelompok keahlian, kepala pusat studi lingkungan hidup, dan anggota tetap senat Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan sampai saat ini. Kegiatan penelitian, Ibu Dwina aktif meneliti pada bidang environmental health monitoring, living labs on river water quality management. Hibah riset yang diperoleh sangat banyak, dari mulai yang internal di ITB maupun yang nasional. Pada saat ini hibah riset yang sedang berjalan adalah adolit dari ITB dan P2MI. Yang bersangkutan, Bu Dwina telah mempublikasikan 46 makalah dalam bentuk jurnal, proceeding baik internasional maupun nasional, publikasi book chapter pada 1 buku internasional serta 2 buku nasional. Sejak kurun waktu 2010 sampai 2023, Ibu Dwina telah meluluskan mahasiswa bimbingan 41 mahasiswa program sarjana, 37 mahasiswa program magister, dan 4 mahasiswa program doktor, yang salah satunya adalah hasil kerjasama dengan Radboud University di Nederland dalam menyelenggarakan program double degree yang dikembangkan ketika menjadi kaprodi program studi magister dan doktor teknik lingkungan ITB di tahun 2014. Profesor Dwina Rusmini mendapat penghargaan, diantaranya adalah Satya Lancana Karya Satya 10 tahun, penghargaan sebagai wakil dekan sumber daya FTS ITB, Satya Lancana Karya Sastra 20 tahun, pengabdian 20 tahun Institut Teknologi Bandung, serta Satya Lancana Karya Satya 30 tahun. Profesor Dwina Rusmini juga pernah menjadi guest lecturer di Radboud University, Nederland, pada acara Summer Course of Water Health and Development. Kemudian guest lecturer di Hokkaido University dalam rangka Summer School of Fostering Frontier for Practical Solution in the Population Activities Resources Environment. Kemudian juga pernah menjadi pembicara pada acara di EBA, ya, EBA Evidence Based Fieldwork Indonesia, ya, bekerjasama dengan Keio University, yaitu dengan topik Practice on Water Resource Management in a Gradient Polluted Sludgy River of Citarum River of West Java. Hobi dari Profesor Dwina Rusmini adalah mendengarkan musik, ini oke, ini ya, berkebun
saya rada tidak percaya gitu. Dan jalan-jalan, nah ini saya percaya jalan-jalannya. Baik, demikian kurikulum vitae dari Profesor Dwina Rosmini. Terima kasih. Berikutnya, kami persilakan Profesor Dr. Insinyur Dwina Rosmini MS untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB ataupun yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, Bapak Ketua Senat Fakultas ataupun sekolah yang mewakili, Bapak dan Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat dan tamu undangan yang hadir secara daring. Baiklah, pagi ini saya akan menyampaikan pidato orasi ilmiah. Hari ini kita akan bicara tentang berbagai hal yang terkait dengan penyakit. Jadi judulnya adalah monitoring kesehatan lingkungan sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. Kita mulai dengan penyakit. Secara keilmuan kesehatan, penyakit kita bedakan menjadi dua kelompok, yaitu adalah kelompok penyakit menular dan kemudian kelompok penyakit tidak menular. Berbagai penyakit ini terjadi kemudian dengan rentang waktu yang berbeda. Nah, di sini kita mulai bisa mengidentifikasi beberapa wabah. Pertama yang cukup besar adalah di bubonic plague di Eropa yang disebabkan oleh Yersinia pestis. Kemudian juga di tahun 735-737 adalah cacar Jepang yang rata-rata korbannya menelan jiwa yang sangat besar. Untuk di Jepang ini hampir 1/3 dari populasi di Jepang mengalami kematian. Kemudian berbagai penyakit menular lainnya kita kenal ada campak, influenza, kolera, tifus, malaria dan seterusnya sampai HIV, AIDS dan COVID. Kemudian penyakit tidak menular mulai terjadi setelah terjadi revolusi industri di sekitar tahun 1760-1830, di mana kita mulai mengeksploitasi sumber daya alam karena kita mulai menggunakan bahan-bahan yang menggunakan besi dan baja. Kemudian sejak itu di negara-negara maju kita mencatat beberapa wabah-wabah yang kemudian sangat terkait erat dengan dampak ataupun agen yang dikeluarkan oleh berbagai kegiatan dari kegiatan-kegiatan industri ataupun yang lainnya. Di tahun 1930 kita mengenal radang paru-paru, terjadi wabah di Belgia. Kemudian di tahun 1949 ada radang paru-paru terjadi di Amerika Serikat. 1955 dikenal ada asma di Amerika Serikat. Kemudian 1956 kita mengenal Minamata Jepang akibat paparan metil merkuri yang kemudian masuk ke dalam rantai makanan. Saat ini kita juga mengenal berbagai penyakit tidak menular antara lain kanker dan diabetes. Setiap penyakit kita percaya bahwa ada sumber ataupun penyebabnya. Jadi kita di sini akan bicara tentang agen ya. Agen penyakit ini adalah biasanya dihasilkan dari berbagai sumber antropogenik kita biasa sebut. Apakah dia dari kegiatan industri, kegiatan domestik ataupun transportasi. Dari setiap kegiatan ini kemudian mengeluarkan berbagai agen penyakit, apakah itu bentuknya polutan, pencemar ataupun senyawa-senyawa lain yang sifatnya menjadi xenobiotik ataupun menjadi senyawa asing yang berada di dalam lingkungan kita. Jadi kita bisa melihat bahwa selama di lingkungan berbagai agen ataupun pencemar ini kemudian mengalami kita sebut sebagai ekokinetika dan fate dari polutan. Ada berbagai pencemar kimia yang kemudian menjadi lebih
tidak beracun, ada juga kemudian yang mengalami perubahan kemudian akan menjadi bersifat lebih beracun. Nah, di sini adalah pentingnya kita untuk terus melakukan monitoring terhadap agen tersebut adalah karena kita tidak ingin agen tersebut memasuki ke dalam reseptor yang bisa berbentuk dari makhluk hidup, apakah termasuk manusia, kemudian juga hewan dan fauna lainnya. Sehingga dari situ kita akan mengalami dampak ya akibat paparan-paparan tersebut dan kemudian memberikan efek biologis. Nah, penyakit akibat beban lingkungan telah kita kenal sejak lama. Jadi kita biasanya membagi beberapa kelompok penyakit ini. Ada penyakit yang bawaan air, kita sebutnya adalah di mana agen tersebut bisa masuk dari sumber di lingkungan dan kemudian masuk ke dalam makhluk hidup melalui air, media transmisinya. Kemudian juga penyakit bawaan udara, kemudian ada juga penyakit akibat lingkungan kerja. Di sini saya sampaikan ada beberapa penyebab yang kita bisa telah diketahui ataupun ditemui bahwa penyakit menular itu disebabkan oleh bakteri, contohnya adalah kolera, tifus dan TBC. Kemudian ada yang disebabkan virus, kemudian ini adalah DBD, MERS dan COVID. Kemudian ada plasmodium, malaria, toksoplasma dan lainnya. Mungkin yang perlu ditekankan adalah untuk penyakit yang tidak menular. Di sini kita biasanya logam berat, dia bisa menyebabkan gangguan saraf, bahkan menyebabkan cacat lahir seperti kejadian Minamata yang diakibatkan oleh metil merkuri akibat limbah dari industri batu baterai. Kemudian kita mengenal sekarang saking banyaknya senyawa organik sianobiotik yang dihasilkan di dunia ini secara global. Kemudian kita mengenal disebut sebagai persistent organic pollutants yang ini akan juga menyebabkan gangguan saraf, kemudian juga endocrine disruptor. Kemudian saat ini kita juga mengenal berbagai polutan baru yang kita sebut sebagai emerging pollutants. Di sini termasuk limbah dari kegiatan farmasi, penggunaannya di masyarakat dan juga mikroplastik. Dan kemudian akibat dari dampak yang dihasilkan dari emerging pollutants ini diantaranya adalah antibiotik resistan dari mikroorganisme yang ada di lingkungan kita. Dan kemudian untuk mikroplastik penelitiannya masih terus dikaji. Nah, kenapa kita perlu melakukan monitoring kualitas lingkungan? Karena kita ingin mengetahui kualitas lingkungan kita seperti apa, kemudian kita bisa bandingkan dengan kondisi ataupun standar baku mutu yang berlaku, ataupun jika tidak ada, kita perlu mulai memikirkan tentang standar ataupun baku mutu tersebut. Kemudian, kita juga bisa melakukan penilaian dampak pembangunan terhadap lingkungan, apakah dampak tersebut lebih banyak memberikan dampak positif ataupun negatif. Kemudian kita bisa juga mengukur beban lingkungan terhadap kesehatan serta menilai kinerja infrastruktur lingkungan yang telah kita bangun selama ini. Ini merupakan salah satu contoh adalah bahwa dalam konsep teknik lingkungan biasanya kita sebisanya melakukan pencegahan ataupun melakukan pengendalian di sumbernya. Jadi kalau kita katakan tadi ada berbagai sumber dari industri, dari kegiatan transportasi, dari kegiatan domestik, diharapkan kemudian kita bisa mengisolasi agen tersebut agar tidak masuk ke lingkungan karena ini akan lebih sulit untuk melakukan pengendaliannya. Kita mengenal di sini ada beberapa penelitian yang kita lakukan untuk melihat kinerja instalasi pengolahan air limbah industri di sekitaran Kota Bandung dan Kabupaten Bandung dan bahkan Cimahi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa beberapa IPAL limbah industri masih bersifat toksik ya, sehingga kita bisa melihat bahwa kinerja dari IPAL tersebut perlu dievaluasi lebih lanjut. Selanjutnya ini adalah agen yang kemudian sudah masuk ke dalam lingkungan perairan. Jadi di sini sebagai emerging pollutant kita bisa memantau kandungan mikroplastik pada sedimen di Sungai Citarum Hulu. Di sini ada beberapa titik monitoring yang kita lihat, ada daerah Wangisagara, Majalaya, Koyot, kemudian Sapan, Dayakolot, Katapang, dan Nanjung. Jadi kalau Bapak dan Ibu bisa lihat, ini sebetulnya menunjukkan dari daerah hulu kemudian ke daerah hilir. Sehingga kita bisa lihat bahwa beban di daerah hilir untuk Katapang dan Nanjung ini lebih besar dibandingkan beban yang di bagian hulu. Kemudian biasanya kita harus mencari kira-kira
sumber dari mikroplastik ini apa? Penelitian awal ini dapat menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara jumlah industri dengan jumlah mikroplastik yang dihasilkan pada titik-titik tertentu, walaupun hal tersebut tidak terjadi pada titik yang lainnya. Jadi kita bisa lihat mungkin untuk daerah hulu belum ada kegiatan industri di sini. Di Majalaya sudah terdapat kegiatan industri dan kemudian kita bisa melihat jumlah mikroplastiknya kemudian cukup besar. Kemudian di sini adalah kalau kita ingin melihat ataupun tadi kontaminan POPs ataupun persistent organic pollutant, ini kita lakukan penelitiannya dengan kerjasama dengan Radboud University, kemudian kita melakukannya dengan menggunakan passive sampler. Jadi kita menggunakan semacam sampler untuk menangkap semua senyawa organik polutan yang berada di dalam perairan dan kemudian disimpan di perairan tersebut selama kurang lebih 2 minggu. Kemudian kita dapat mengakumulasi berbagai polutan yang kemudian ada di dalam sampler yang kita kemudian ambil dan kemudian kita lakukan analisis di lapangan. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa jenis-jenis kontaminan organiknya adalah ada beberapa senyawa di sini dan ini adalah yang kita temui di Sungai di Citarum dan kemudian karena ini belum ada baku mutunya sehingga kita lakukan pembandingan terhadap sungai yang ada di Nederland ataupun Belanda. Kemudian kita bisa lihat di sini grup dari kontaminan tersebut adalah sumbernya dari mana saja. Jadi kita bisa melihat bahwa sebagian adalah ada yang dari pestisida cukup banyak di sini dan kemudian juga dari limbah farmasi. Kemudian di sini kita coba hubungkan lagi karena ini penelitian yang dilakukan tahun 2015, kemudian kita tertarik untuk bisa mengetahui kira-kira perilaku masyarakat dalam menggunakan obat-obatan ini seperti apa. Jadi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian dari masyarakat biasa untuk menyimpan obat-obatan di rumah masing-masing sehingga kita kemudian melihat bahwa cara pembuangan obat-obat yang tersimpan di rumah masing-masing itu kemudian bisa dihubungkan dengan jumlah senyawa ataupun polutan yang masuk ke dalam perairan. Jadi di sini kita bisa melihat sebagian besar kita menyimpan paracetamol ya yang ada di rumah, kemudian berikutnya adalah yang mengandung bahan aktif kafein dan seterusnya. Jadi ini penelitian dilakukan berikutnya untuk kita bisa mengetahui kira-kira perilaku apa yang kita bisa lakukan intervensi sehingga kemudian masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan obat-obatan. Berikutnya adalah ini merupakan penelitian kami yang ingin melihat distribusi kandungan logam berat pada air, sedimen, dan ikan di Sungai Citarum Hulu. Kenapa kita lakukan penelitian ini? Karena kita ingin melihat kira-kira agen dalam bentuk logam berat tersebut berpindah dari air, kemudian ke sedimen, dan kemudian berpindah ke ikan, kejadiannya seperti apa. Jika kita menggunakan data-data di perairan, mungkin kita bisa lihat hanya beberapa titik ya, kemudian mempunyai baku mutu yang kemudian berada di atas nilai baku mutu yang diizinkan. Jadi di sini ada di titik Cisirum, kemudian untuk senyawa kromium, kemudian sapan dan kemudian di sini. Jadi ini sama, jadi ini mulainya dari daerah hulu dari Sungai Citarum, kemudian bergerak ke arah lebih ke Nanjung sebelum dia memasuki Waduk Saguling. Kemudian ini adalah yang di sebelah kanan ini adalah kandungan logam berat yang berada di dalam sedimen. Kemudian kita bisa melihat ada beberapa titik yang kemudian mengalami konsentrasinya cukup besar di sini untuk beberapa untuk tembaga, kemudian hampir seluruh kandungan tembaga di berbagai titik telah melebihi baku mutu. Selanjutnya kita bisa melihat bagaimana keberadaan logam berat di dalam ikan yang ada di sepanjang Sungai Citarum Hulu. Jadi kita hanya dapat menemukan ikan di beberapa titik monitoring karena di tempat yang lain tidak ditemukan. Kemudian kita bisa melihat bahwa yang perlu diperhatikan adalah logam berat dari senyawa kromium dan juga tembaga di sini. Karena telah melebihi baku mutu yang diizinkan.
Baik, mungkin kita telah membicarakan tentang agen di sumber dan kemudian kita membicarakan juga agen yang telah terlepas ke lingkungan dan kemudian bagaimana dia bisa memasuki ke dalam rantai makanan yang kemudian kita takutkan bisa masuk kepada reseptor. Reseptor di sini adalah makhluk hidup ya yang kemudian bisa menerima agen ataupun pencemar yang bisa menyebabkan gangguan penyakit. Jadi di sini ada penelitian yang dilakukan di Kota Bandung di sini di beberapa daerah. Ini adalah konsentrasi pajanan partikulat terrespirasi, artinya adalah konsentrasi polutan di udara yang kemudian bisa masuk ke dalam sistem pernafasan kita dan bisa juga kemudian terdistribusi di seluruh badan. Ya, jadi ini kita bisa melihat bahwa ada beberapa senyawa partikulat yang kemudian bisa dibedakan di berbagai tempat yang berbeda kemudian menghasilkan konsentrasi yang berbeda. Jadi kita bisa lihat dari tabel ini bahwa semua agen yang dihasilkan di lingkungan adalah sangat terkait dengan sumber dari agen-agen tersebut. Jadi akan berbeda di satu lokasi dengan lokasi-lokasi yang lainnya. Kemudian penelitian yang berikutnya adalah di sini kita mencoba untuk menghitung di sini adalah efek karsinogenik yang disebabkan oleh logam-logam berat tersebut ya. Jadi kemudian di sini dapat kita ketahui dengan paparan sekitar 59 plus minus 9 sekian kita bisa mendapatkan bahwa telah terdapat potensi risiko terhadap efek karsinogenik yang mungkin kita perlu tindak lanjuti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hadirin yang saya cintai, di sini kita bisa melihat bahwa komponen utama pembangunan kota berkelanjutan sebagai contoh sebetulnya konsep pembangunan berkelanjutan itu berlaku sangat beragam. Kita bisa di sini contohnya untuk kota berlanjutan, tetapi komponen utama yang perlu kita lihat adalah untuk kota ini adalah perencanaan kota yang baik. Kita harus mempertimbangkan kebutuhan penduduk dan dunia usaha serta dampaknya terhadap lingkungan. Harus ada keseimbangan antara dunia usaha dengan kebutuhan penduduk yang harus kita sediakan. Kemudian juga kita bisa melihat yang kedua adalah pengembangan kebijakan dan peraturan yang mendukung praktik green building. Kemudian juga efisiensi energi serta sumber energi terbarukan. Kemudian yang ketiga adalah mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang dari ekonomi dan infrastruktur perkotaan. Banyak infrastruktur yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, kemudian karena memerlukan biaya yang sangat besar, kemudian kita mengalami hambatan sehingga tidak dapat berkinerja sesuai dengan kriteria desain yang telah kita tentukan. Nah, untuk tantangan pembangunan berkelanjutan khususnya di Indonesia dan Jawa Barat mungkin di sini adalah bahwa penelitian pada sumber dan lingkungan kita telah menunjukkan bahwa lingkungan kita telah mengandung berbagai pencemar yang itu adalah sebenarnya agen penyakit yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat. Kemudian standar dan baku mutu dari emerging polutan serta pencemar-pencemar lainnya masih belum diatur dalam peraturan dan perundangan dari berbagai kompartemen di lingkungan air, tanah, sedimen, dan udara, sehingga kita tidak tahu apakah kita terpapar oleh suatu agen tertentu atau tidak. Kemudian nilai indeks respon daerah terhadap indeks kualitas lingkungan hidup belum terintegrasi dengan baik. Jadi ini kita mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 27 tahun 2021 menunjukkan bahwa setiap daerah harus melakukan program ataupun sebagai respon terhadap indeks kualitas lingkungan hidup dalam bentuk terhadap indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan berbagai indeks lainnya sesuai dengan perbaikan ataupun capaian indeks yang akan dilakukan berikutnya. Kemudian kita juga masih mengalami kendala dalam penerapan peraturan dan perundangan. Di sini adalah yang saya sampaikan adalah kira-kira bagaimana kita bisa melihat di sini contohnya di Provinsi Jawa Barat bahwa ada indeks kualitas saat ini di Provinsi Jawa Barat adalah 46,87, kemudian dengan indeks respon IKA-nya adalah sebesar 68,4.
64,81. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa kontribusi yang dihasilkan terhadap nilai indeks kualitas air yang terbesar adalah sesuai dengan daerah aliran sungainya adalah dari Bandung Barat, Cimahi, dan Kota Bandung. Karena ketiga daerah tersebut memberikan kontribusi luasan das yang 100%. Kemudian tantangan pencapaian pembangunan berkelanjutan ini adalah sebetulnya ini menunjukkan keluarga dengan akses sanitasi aman di Jawa Barat yang kemudian kita bisa lihat secara rata-rata masih 18,19 dan kemudian ada beberapa titik di sini yang kemudian masih sangat minim. Nah, di sini adalah tadi yang terkait dengan Permen LHK. Kalau di sini kita bisa melihat bahwa indeks respon air yang dilakukan di sini masih mempunyai nilai yang sulit ataupun rendah dalam tingkat implementasi, inovasi, dan kemudian pelibatan pemangku kepentingan. Nah, kemudian kita berdasarkan ini adalah saat ini kita lakukan beberapa indeks, tetapi kemudian kalau kita tambahkan jumlah parameter, kemudian indeks akan turun menjadi dari kurang menjadi sangat kurang. Kemudian ini adalah tadi seiring dengan ini sebetulnya di seluruh Indonesia kita cakupan layanan terhadap sanitasi aman masih minim, sehingga ini adalah PR bagi kita semua. Kemudian sebagai penutup adalah bahwa monitoring kesehatan lingkungan berperan penting dalam mengetahui perpindahan agen dari sumber lingkungan dan berakhir pada reseptor. Metode ini terus berkembang. Kemudian juga pengendalian wabah kolera di Inggris ini menunjukkan bahwa kita memerlukan pengetahuan yang cepat untuk bisa mendeteksi ataupun mengidentifikasi penyebab penyakit. Minamata Jepang memerlukan waktu 12 tahun, kolera memerlukan waktu sekitar 34 tahun. Dan kemudian kita saat ini perlu memanfaatkan data-data kesehatan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan. Terakhir, mungkin saya ingin menyatakan bahwa kita bisa melakukan pengendalian penyakit di dunia kedokteran. Biasanya mereka mempunyai semangat bahwa setiap penyakit ada obatnya. Sementara kita tindak teknik lingkungan, kita menyatakan bahwa setiap penyakit dan penyebab ada penyebabnya ataupun agen penyebabnya, dan kita harus bisa mengidentifikasi sehingga kita bisa mengendalikan ataupun mencegah penyakit tersebut. Berikutnya adalah ucapan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Rektor Institut Teknologi Bandung, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Dekanat FTSL Institut Teknologi Bandung, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat FTSL ITB. Kemudian tentunya ini adalah seseorang yang sangat berarti buat saya dan selama perjalanan karir saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Emeritus ITB, Ibu Julie Sumirat. Selamat. Beliaulah yang telah membentuk saya sampai saya bisa berdiri di podium ini. Kemudian berikutnya adalah para promotor S3 saya. Di sini adalah Profesor Oiban Liang, Profesor almarhum Profesor Supangat Sumarto almarhum, serta Profesor Wisnu Prapto. Kemudian Profesor Dr. Insinyur Suprihanto Narbojo yang selalu menjadi guru dan kemudian mendukung dari setiap kegiatan saya. Kemudian tentunya ini adalah sahabat saya tercinta Profesor Insinyur Mindiani Safila, MS PhD, yang kemudian selalu mendukung dari semua kegiatan-kegiatan saya sejak saya menjadi dosen. Kemudian tentunya untuk sahabat saya Ibu Indah Rahmatia, kita telah bersama-sama sejak awal kita memasuki peran sebagai dosen ITB. Kemudian juga Profesor Insinyur Agus Jatnika, ini adalah adik kelas tetapi selalu menjadi tempat saya bertanya dan berdiskusi. Kemudian tentunya untuk para pemberi rekomendasi, Profesor Barti Setiani, Profesor Insinyur Masyur Isham, Profesor Suhono Supangkat, Profesor Insinyur Joni Hermana, Profesor Dr. Insinyur Astri Riananti. Kemudian rekan penelitian kami dari Profesor Dr. Luz Witteven serta Profesor Dr. Sanders Mering dari Radboud University. Kemudian tentunya adalah ini rekan yang bisa selalu diskusi dan menjadi guru yang terbaik juga bagi saya adalah Profesor Putih Farida serta almarhum Dr. Insinyur Saptahari Sugiri ketika kami bersama-sama menjabat sebagai dekanat, dan saya banyak sekali belajar dalam kegiatan manajemen sehingga mengembangkan pengetahuan saya. Kemudian tentunya seluruh guru dan kolega di kelompok keahlian teknologi pengelolaan lingkungan FTSL ITB.
keluarga besar Laboratorium Higiene Industri dan Toksikologi Lingkungan FTSIL ITB, keluarga, guru dan dosen dan tenaga pendidik di Teknik Lingkungan FTSIL ITB, keluarga, dosen dan tenaga pendidik di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, serta keluarga Pusat Studi Lingkungan Hidup ITB. Selanjutnya ini adalah mitra dan rekan-rekan yang telah memungkinkan saya bisa berdiri di sini karena selalu dapat menjadi tempat bekerja sama dengan sangat baik. Tentunya seluruh mahasiswa bimbingan di tingkat S1, S2 dan S3 program studi Teknik Lingkungan ITB, dan tentunya mitra penelitian di lapangan. Di sini biasanya saya dibantu banyak oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, kemudian dari daerah Ciwalengke adalah Bapak Denny Riswandana, serta Bapak Sunardi Yogantara dari daerah Ulin. Tentunya ucapan terima kasih saya ucapkan yang paling penting ini adalah untuk kedua orang tua tercinta di sini, almarhum Ibu Siti Awan dan Bapak almarhum Insinyur Hadi Husni Mancanegara, kemudian almarhumah Ibu Ai Rukiah Permana dan almarhum Bapak Husein Wangsa Atmaja, seluruh keluarga besar Hadi Husni Mancanegara dan Husein Wangsa Atmaja, kakak dan adik-adik yang sangat kami cintai. Kemudian yang terakhir adalah ini untuk yang terutama dan terkasih, suami saya Dr. Insinyur Setiawan Wangsa Atmaja yang telah memberikan izin bagi istrinya untuk berkarir di dunia pendidikan, menjadi dosen yang selalu menjadi tempat mendengarkan dan mitra untuk bisa memberikan penguatan dalam menghadapi berbagai halangan dan terus mendengarkan dengan sabar. Selanjutnya adalah anak-anak hebat di sini yang selalu mendampingi ibunya dalam berbagai kondisi dengan sabar. Ada Anditia, SPSI, kemudian Prasidi dengan suaminya Prasidi Artono, dan tentunya adalah Adina. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan kode kehormatan guru besar. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan lindungannya kepada saya. Bandung, 20 Juli 2024, Profesor Dwina Rosmini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesabaran Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.